Assalamualaikum guys. Ya seperti biasa kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik seperti genre film sebelumnya. Kali ini mari kita bahas film Korea-Koreaan. Film yang baru rilis ini berjudul The Bonnies, mengisahkan upaya bertahan hidup kelompok teman dari buruan psikopat kanibal. Oke, bagaimana kelanjutannya? Langsung saja genjot ke plotnya guys. Film ini dimulai dari 3 orang pria yang sedang berada di dalam mobil. Ketiga pria ini bernama Marcus, Will, dan Aaron. Mereka sedang melakukan perjalanan menuju hutan untuk berkemah dan bersenang-senang. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka berhenti di sebuah bar untuk memesan makan dan beristirahat di dalam bar itu. Lalu Marcus melihat seorang wanita yang duduk sendirian di sebuah meja. Dan Marcus pun mengambil wanita itu untuk berbincang-bincang. Ia berbicara dengan tenang, tapi Marcus tak tahu bahwa wanita itu sudah punya pasangan. Tiba-tiba datang seorang pria pelontos menghampiri Marcus. Ia merasa tak senang karena Marcus menggoda kekasihnya itu. Hal itu membuat kericuan dan perkelahian di antara keduanya. Tatapan pengunjung lain pun tak luput memperhatikan mereka berkelahi. Untung saja pria pemilik bar itu datang dan menghentikan perkelahian itu dan menyuruh mereka untuk segera pergi meninggalkan bar miliknya. Sementara itu, di waktu yang bersamaan, terlihat sepasang kekasih yang sedang genjot di dalam mobil yang terparkir di dalam hutan. Namun, di tengah mereka genjot, tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh hantaman benda keras yang mengenai kaca mobilnya. Selanjutnya, mereka keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Ternyata seekor burung yang menabrak kaca mobil mereka. Si wanita menyuruh pasangannya untuk menguburnya, tapi si pria keberatan dan malah menyuruh pasangannya untuk lanjut genjot. Namun tanpa mereka sadari, ternyata ada seseorang yang sedang mengawasi mereka dari kejauhan. Dan sesaat kemudian, mereka pun mendadak diserang oleh kelompok bertopeng. Marcus dan kedua temannya yang berencana untuk makan dan beristirahat di dalam bar itu, secara mau tak mau harus memilih pergi dan melanjutkan perjalanannya. Beberapa lama setelah mobil melaju, mereka berpapasan dengan 2 orang pria yang wajahnya ditutup dengan masker dan topeng. Namun Marcus dan kedua temannya tak menghiraukan pria itu. Mereka menganggap pria itu penduduk biasa yang tinggal di daerah itu. Dan perjalanan pun terus mereka lanjutkan. Tak lama kemudian mereka tiba di tempat yang mereka tuju. Lalu mereka bertiga bertemu sepasang kekasih yang merupakan teman mereka yang tiba lebih awal. Setelah itu mereka berlima mulai mendirikan tenda dan mencari kayu bakar untuk dijadikan api unggun. Sementara itu, di tempat lain dalam hutan, terlihat sebuah rumah tua yang sangat berantakan. Dalam rumah itu, terlihat seorang pria mengalami gangguan kejiwaan yang sedang bermain dengan sebuah boneka kecil. Ia merobek dan menggunting baju kemejanya. Masih di tempat yang sama, terlihat pula seorang pria memegang sebuah palu. Ia mendekati wanita yang sedang terikat kedua tangannya. Lalu pria itu menghabisi wanita itu dengan cara memukuli bertubi-tubi menggunakan palu. Wanita itu dinyatakan tewas mengenaskan saat itu juga. Saat menjelang malam, Marcus dan teman-temannya berkumpul dan berbincang-bincang di lokasi perkemahan, ditemani api unggun yang menghangatkan mereka. Sementara itu, sepasang suami istri yang sempat berseteru dengan Marcus di sebuah bar beberapa waktu yang lalu, yaitu Jeremy dan kekasihnya Haley, tiba-tiba bertengkar karena tingkah laku Jeremy yang temperamen dan sangat emosional. Hal itu membuat hubungan mereka hanya diisi dengan pertengkaran yang sepele. Kembali ke Marcus. Marcus yang baru terbangun dari tidurnya melihat seorang pria berbadan gemuk yang membawa alat tajam, yaitu berupa rantai dan sebuah kapak. Namun pria itu hanya menatap mereka berdua. Kemudian pria itu pergi dan tanpa sepatah kata pun. Beberapa jam kemudian meluncur sebuah mobil yang berjalan, dan mobil itu berhenti di tempat yang tak jauh dari Marcus dan teman-temannya mendirikan tenda. Tak disangka, pemilik mobil itu yaitu Jeremy dan istrinya. Mereka mengunjungi tempat itu untuk berburu rusa. Lalu Jeremy mengajak Ellie untuk masuk ke dalam hutan. Tapi Ellie menolak ajakan Jeremy. Ia hanya memastikan dirinya tetap di luar dan menjaga mobilnya.
Tak lama kemudian, Jeremy masuk ke dalam hutan sendirian tanpa membawa alat perlindungan apapun. Ketika sudah memasuki hutan, Jeremy dikagetkan dengan suara siulan yang begitu kencang. Ia berhenti sejenak untuk mencari sumber suara itu, namun ia tak melihat seorang pun di sana. Anak panah mendadak menancap dan menembus punggungnya. Itu membuat Jeremy kesakitan dan tak dapat berlari secara normal. Ia berusaha berjalan sempoyongan menuju tempat sang istri berada. Ia berteriak memanggil sang istri, tapi teriakan Jeremy tak dapat didengar oleh Haley karena Haley sedang menggunakan earphone dan tak dapat mendengar teriakan Jeremy. Hingga pada akhirnya Jeremy pun harus tewas mengenaskan dibantai oleh pria misterius itu. Setelah beberapa saat kemudian, menyadari bahwa suaminya tak kunjung datang, akhirnya ia memutuskan untuk menyusul masuk ke dalam hutan. Haley terus berjalan menuju hutan sambil memanggil nama suaminya, namun ia tak juga mendapatkan sautan. Hingga beberapa lama, Haley melihat sebuah topi yang tak asing lagi. Topi itu biasa dipakai oleh suaminya. Ia ketakutan ketika melihat darah pada topi itu. Ia merasa sesuatu telah terjadi pada suaminya dan membuat ia semakin merinding seakan nyawanya juga ikut terancam. Pada akhirnya, Haley pun memutuskan untuk pergi meninggalkan hutan tanpa sang suami. Setelah ia akan tiba di depan mobil, niat Haley untuk pergi digagalkan oleh pria bertopeng. Lalu pria topeng itu menculiknya. Di pinggiran kota, seorang pria gemuk sedang mendatangi seorang sheriff, yaitu Sheriff Marty. Sheriff Marty dan pria gemuk itu terlihat sudah saling mengenal sebelumnya. Saat itu Sheriff juga terlihat kesal pada pria gemuk itu dan menganggapnya sebagai orang gila. Sheriff pun meninggalkannya dan pria gemuk itu pergi menjauh. Sementara di perkemahan, Marcus dan teman-temannya memilih untuk berpindah lokasi karena lokasi pertama mereka terasa mengganggu kenyamanan penduduk setempat. Akhirnya mereka memilih tempat yang agak jauh dari pemukiman warga. Di tengah perjalanan, Casey pamit pada temannya untuk buang air kecil. Sambil menghisap sebatang rokok, ia pun terus berjalan mencari sebuah tempat untuk buang air. Namun, tiba-tiba, dari belakang psikopat bertopeng mengayunkan kapaknya hingga membuat Casey tewas saat itu juga. Setelah itu, pria itu memakan isi kepala Casey dengan lahap. Lalu salah satu pria bertopeng pun muncul dan mereka saling memperebutkan isi kepala Casey. Hal itu membuat keempat temannya mendengar suara pertengkaran itu. Mereka kemudian berinisiatif mencari tempat yang lebih tinggi untuk mencari sumber suara itu. Dengan teropong miliknya, Will melihat kejadian yang sangat mengerikan tepat di depan matanya, di mana kedua orang psikopat tengah merebutkan badan Casey yang sudah terbujur kaku. Will yang terlihat ketakutan mencoba mundur secara perlahan. Tanpa ia sadari, ia menginjak ranting patah dan kedua pria kanibal itu pun menyadari keberadaannya. Will dengan sigap mengajak tim untuk segera menjauh, namun sayang, langkah Jordan harus terhenti karena anak panah dari psikopat itu menembus punggungnya dan ia pun tergeletak tewas seketika. Will, Marcus, dan Aaron tak dapat melakukan apa-apa. Aaron sempat ingin menolong Jordan, tapi Will tak memperbolehkannya. Mau tak mau mereka harus meninggalkan Jordan untuk menyelamatkan diri. Sesampainya di tenda, Aaron terlihat histeris dan panik. Sementara Marcus dan Will mencari kunci mobil, namun masalah muncul karena ia lupa meletakkannya. Sesaat kemudian keberadaan mereka diketahui oleh salah satu pria psikopat bertopeng dengan memegang busur panah dan mendekat ke arah tenda. Lalu, Will dan Marcus mencoba untuk bernegosiasi dengan pria itu, seakan-akan ia akan memberikan uang pada psikopat itu. Mereka berharap pria bertopeng itu mengizinkan mereka untuk pergi. Namun harapan mereka sia-sia. Tak ada jawaban dari pria bertopeng itu. Hingga pada akhirnya salah satu pria bertopeng lainnya menyerang Marcus dari belakang dengan sebuah pisau.
Dalam keadaan genting ini, Markus menyuruh teman-temannya untuk segera pergi dari tempat itu dan merelakan dirinya dibantai oleh kedua psikopat itu. Will dan Aaron berlari, namun mereka malah nyasar ke hutan sampai malam. Dalam keadaan gelap ini, mereka beristirahat dan bersembunyi di sebuah pohon tumbang. Namun, Will mendadak dipalu dari belakang dan Aaron pun ditangkap. Karena beberapa hari putrinya tak kunjung pulang, ayah Haley mendatangi kantor polisi dan melaporkan pada Sheriff Marty bahwa ia telah kehilangan anak dan menantunya, di mana Haley dan Jeremy pergi ke hutan untuk berburu rusa. Namun hingga detik ini mereka tak kunjung pulang ke rumah. Keesokan harinya, ayah Haley dan Sheriff mendatangi hutan itu, dan di tengah jalan mereka melihat mobil Jeremy terparkir, namun tak melihat anak dan menantunya berada di sana. Sementara itu, di sisi lain, di gudang milik pria psikopat bertopeng itu, terlihat Haley dan Aaron disekap dan diikat di sana. Sesaat kemudian, kedua pria bertopeng itu masuk, lalu membawa Aaron pergi dari dalam gudang itu. Setelah karung yang menutup wajah Aaron terbuka, ia melihat dirinya kini berada di depan meja makan keluarga kanibal itu, dan kini ia melihat jelas kedua wajah pelaku pembunuhan itu. Di ujung meja terlihat seorang wanita yang merupakan ibu dari kedua pria-pria gila itu. Wanita itu kemudian mengucapkan selamat datang kepada Aaron, dan ia memperkenalkan kedua putra kebanggaannya, yakni Jefferson dan Cloyd. Kemudian wanita itu melanjutkan dan mengatakan bahwa Haley sengaja tak dibunuh karena Jefferson anaknya membutuhkan seorang wanita untuk dinikahi, sedangkan Cloyd menyukai sesama pria dan memilih Aaron sebagai kekasihnya. Maka itu sebabnya Aaron dan Haley tak dibunuh seperti korban lainnya. Di situ Aaron hanya bisa mendengar dan melihat wanita itu dengan tatapan mata melototnya karena saking takutnya. Ketakutannya pun semakin bertambah ketika ia dipersilahkan makan dan diberikan menu yang sangat spesial oleh pria kanibal itu, yang tak lain yaitu kepala Will yang telah disiapkan di dalam tujung sajinya. Aaron tak mau memakan makanan itu, namun ia tetap dipaksa oleh Cloyd untuk memakannya. Setelah makan malam selesai, ibu dari kedua psikopat itu menyuruh Cloyd untuk mengambil gaun pengantin dan memakainya, karena sebentar lagi acara pernikahan Aaron dan Cloyd akan segera dimulai. Aaron hanya bisa diam dan pasrah, tidak bisa melakukan apa-apa. Sang ibu juga menyuruh Jefferson untuk memotong urat kaki Aaron agar tidak bisa kabur. Sementara itu, Haley yang masih berada di dalam gudang mencoba untuk membuka ikatan yang ada di kedua tangannya. Secara perlahan, ia menggerak-gerakkan besi penyangga dengan pelan, dan akhirnya terlepas. Cloyd pun kembali masuk ke dalam ruang makan. Ia terlihat sedang menggunakan gaun pengantin milik ibunya. Ibu juga bertingkah seperti layaknya seorang penghulu untuk mengawasi pernikahan berlangsung. Ibu itu memandu acara akad dan mengesahkan pernikahan itu. Setelah pernikahan yang sangat menjijikkan antara Aaron dan Cloyd, kini giliran Jefferson dan Haley untuk dinikahkan oleh ibunya. Selanjutnya, ibu mereka menyuruh Jefferson untuk segera menjemput Haley yang masih berada di dalam gudang. Dengan penuh semangat, Jefferson berjalan menuju gudang yang berada di bawah tanah. Namun, ketika ia berada di pintu gudang, ia tak melihat Haley berada di dalam. Jefferson sangat panik. Ia berupaya mencari Haley yang kemungkinan masih berada dalam gudang itu. Namun tiba-tiba Haley muncul dari belakang lalu mencekik leher Jefferson sekuat-kuatnya. Hingga akhirnya Jefferson pun tewas saat itu juga. Setelah itu Haley masuk ke dalam ruang makan secara perlahan. Tak ada siapapun di dalam sana. Seketika itu ia melihat pisau sangkul yang tergeletak di atas meja, dan ia membawa pisau itu masuk ke dalam kamar Cloyd. Di dalam kamar terlihat Cloyd mencoba melakukan hubungan layaknya suami istri kepada Aaron. Dengan langkah pelan, Haley berusaha mendekati Cloyd. Namun sayang, Cloyd mengetahui keberadaannya. Tanpa mengulur-ngulur waktu, Haley menyerang Cloyd dengan pisau yang ia genggam. Namun lagi-lagi sayang, pisau itu terlepas dan terjatuh ke lantai. Cloyd mencekik leher Haley dengan penuh amarah. Melihat keadaan yang sedang genting itu, Aaron melihat pisau yang terjatuh itu, dan ia pun mengambil pisau itu.
Dengan cepat, ia langsung menusukkan pisau itu ke perut Chloe. Sangat kesakitan, Chloe kemudian kabur keluar. Setelah melepaskan tali ikatan pada tangan Aaron, Haley kini mencari Chloe yang sedang kabur dan bersembunyi. Di dalam hutan, Chloe terlihat sangat lemah dan kehabisan darah. Namun ia terus berupaya memasuki hutan. Haley yang berhasil menemui keberadaan Chloe dengan penuh amarah mengayunkan pisaunya dan menggorok leher Chloe hingga tewas saat itu juga. Sementara di dalam rumah, Aaron berusaha keluar dengan kondisi kaki kirinya yang tak dapat digerakkan. Kakinya terluka parah dan membuat dirinya harus merangkak dengan kedua tangannya. Tapi sayang, usahanya tak berjalan dengan lancar. Ibu dari psikopat itu tepat berada di belakangnya. Lalu wanita itu memukul Aaron dengan penuh amarah. Karena mengetahui kedua anaknya sudah tak bernyawa lagi, Haley melihat kejadian itu. Dengan perlahan, Haley mendekati wanita tua itu. Akan tetapi wanita tua itu sadar akan keberadaan Haley yang berada tepat di belakangnya. Secara refleks, ia memukul Haley dan mencengkeram erat tubuh Haley menggunakan kedua tangannya. Haley yang tak dapat lagi melakukan penyerangan, terpaksa menggunakan mulutnya untuk menggigit leher wanita tua itu. Ibu dari psikopat itu meronta-ronta kesakitan, dan tak lama kemudian ia tewas kehabisan darah. Pada akhirnya, setelah itu mereka berdua pergi meninggalkan hutan itu. Aaron berjalan dengan cara dipapah oleh Haley, hingga beberapa saat kemudian ia ditemukan di tengah jalan oleh ayah Haley dan Sheriff Marty. Dan di sini film pun berakhir.